dan juga teman-teman yang ada di WIN, kita masih bersama di Newsline Nusantara Special Onlock di Malang, Jawa Timur. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana teman-teman di sini bercerita bagaimana mereka kalau mendapatkan informasi juga ternyata harus dipilah, dilihat apakah memang informasi ini benar atau tidak. Nah, saat ini saya akan ajak Anda juga pemirsa untuk berbincang karena di sini ada satu anak muda yang mesti umurnya baru 19 tahun tetapi punya pengalaman yang luar biasa dan pengalaman ini sangat berharga, sangat belajar sekali dan ini mungkin juga berguna bagi kita anak-anak muda untuk melihat dari sisi baik dari pengalaman yang didapatkan. Saya akan langsung mengajak Anda untuk berkenalan dan juga teman-teman di sini semua saya akan ajak. Sebelah saya sudah ada Suci. Ini Suci adalah saksi mata ISIS begitu ya? Waktu itu pernah mengalami dan pernah mencoba untuk ikut waktu itu ya? Iya. Oke, dan satu lagi adalah Mas Wahyu Cahyono dari Ikatan Psikolog Sosial. Selamat siang Suci dan juga Mas Wahyu. Nah, saya ingin ke Suci dulu ini, teman-teman dan juga pemirsa. Suci, bisa sampai kok ikut gitu loh Suci, itu gimana awalnya terlibat ataupun juga akhirnya, waktu itu kalau nggak salah sampai ke Suriah ya Suci ya? Iya. Mungkin bisa berbagi dengan kita, gimana sih awalnya Suci? Baik, bismillah, assalamualaikum semuanya. Jadi awal mau langsung aja gitu ya cerita. Awal mulanya kan aku tahu berita mengenai khilafah itu pas tahun 2014 dari saudaraku sendiri ya kan. Jadi adalah social networknya itu ketika itu dan jaringannya itu dari pihak keluarga sendiri. Nah, dari situ kan aku ya masih remaja, pas itu umurku masih 17 tahun, masih duduk di bangku SMA, aku nyari-nyari aja sendiri karena pengen tahu lah apaan sih gitu kan. Ya udah aku cari tahu di internet, pas itu ramenya tuh lewat Facebook. Dari Facebook aku buka-buka beritanya, oh gini ya, oh ada ini gitu kan. Aku makin memperdalam lagi tuh masalah khilafah itu. Nah di situ dari Facebook aku dapat Tumblr, ada orang yang nge-share ini pengalaman dia yang udah nyampe sana gitu kan. Terus cerita-cerita itu subhanallah bagus gitu ya. Gimana sih kehidupan di bawah kehilafahan, semuanya berada di bawah naungan Islam, keadilan, damai. Mengajak keluarga begitu untuk ke sana. Ya, udah baca-baca bener gitu kan. Terus aku ya udah aku sharing aja ke keluarga aku sendiri, ke ayah, ke bunda, kakak, sama adik, lihat loh ini nih gitu kan. Aku suruh mereka baca, nih videonya gini-gini gitu loh. Lihat bagus kan? Ya pokoknya aku kasih tunjuk mereka apa yang aku dapetin dari Facebook, Tumblr itu. Akhirnya ketika memberitahu keluarga, keluarga juga setuju, kemudian pergi ke sana begitu. Awalnya sih emang nggak setuju gitu ya. Nggak setuju. Kenapa? Terus kenapa kamu tetap kekeh? Kayak dari ayah gitu, aku nunjukin sesuatu kayak video atau artikel. Ayah nanya, kok gini sih? Ya tapi aku kan semangatku ya masih muda gitu ya, semangatnya menggubu-gubu, terus sudah terdoktrin gitu ya dengan apa yang aku baca tadi. Enggak ya, ini gini gitu. Nah ya udah jadi sempat rame gitu kan. Terus akunya juga sempat ngotot, hampir pengen pergi sendiri. Waduh. Karena aku ngeliat di internet, remaja-remaja Australia, remaja Perancis dan dari Inggris tuh mereka berangkat sendiri gitu loh, dan itu membuat aku kepengen jadinya kesana. Suci, gitu. yang saya pengen tahu ternyata setelah di sana, itu yang kamu lihat sama nggak dengan apa yang kamu lihat berita-berita atau informasinya di sini? Subhanallah ya, jadi kan aku udah ngotot, getol banget dah kesana, ayo kita akhirnya semua udah bulat, pengen kesana, memang hidup di bawah khilafahan. Ya udah sama Allah dikasih jalan nih, lihat sendiri, ya ternyata beda jauh gitu. Beda jauhnya bagaimana? Seperti apa? Ini mungkin buat Suci untuk menceritakan lagi tidak mudah. Saya, kalau tidak salah ada beberapa keluarga Suci yang juga sempat terkena bom di sana hingga meninggal dunia ya. Mungkin tidak mudah tetapi mungkin pelajaran dari cerita Suci ini bisa dipetik oleh teman-teman maupun juga pemirsa Metro TV. Seperti apa sih Suci? Mungkin yang seingat Suci saja. Pertama kan kalau aku lihat dari internet itu kan mereka mengklaim ya dengan Quran dan Sunnah gitu ya. Dalil-dalilnya jelas lah yang mereka kasih gitu. Nah tapi semenjak sampai di sana gitu kan dari contohnya adab gitu. Kalau kita lihat
di Al-Quran adab masuk rumah tuh bagaimana kan udah jelas. Nah tapi kita ngalamin sendiri rumah-rumah kita tuh hampir didobrak sama mereka karena mereka menganggap oh ini kosong ya udah asal dobrak aja. Sampai saya sendiri pun sempat berantem sama orang dari Perancis karena ngotot dia udah ngedobrak rumah itu. Tapi saya bilang nggak bisa gitu, ini punya ownernya loh. Saya kasih tahu di Al-Quran harus izin dulu. Ya udah temennya ada yang diem tapi yang satunya enggak, ini jihad kami nggak punya duit tuh. Artinya banyak ternyata kekerasan yang Suci saksikan di sana, salah satunya itu yang baru masalah adab dalam mengetuk rumah harusnya begitu dalam Islam. Nah saya ingin ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, kalau kita mendengar cerita Suci begitu ya, betapa sekarang kalau kita lihat banyak anak-anak muda yang mungkin juga sebenarnya semangatnya untuk ke jalan yang benar sebenarnya, tapi mungkin banyak informasi-informasi yang beredar dan juga harus pintar menyaringnya, terutama hoax, doktrin tadi sempat dikatakan oleh Suci. Doktrin ini kan kita selalu berpikirnya doktrin itu akan diberikan secara apa ya, secara kasar tanda kutip, ternyata halus sekali caranya gitu ya Mas ya. Kalau kita melihat ini, doktrin ini diberikan secara apa saja sih Mas? Kita bisa belajar banyak dari kasus atau cerita Suci ini ya. Jadi salah satu pemikiran dari kelompok radikal adalah jika saya benar atau jika kami benar, maka Anda atau kalian adalah salah. Ini pemikiran yang harus kita cegah gitu ya, harus kita cegah dengan jika saya benar, belum tentu Anda salah. Jika saya benar, mungkin saja saya benar. Jadi kebenaran itu bukan sesuatu yang tunggal gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Membiasakan diri melihat dengan berbagai sudut pandang. Ya. Jadi kalau kita melihat dari katakanlah 360 derajat, ya, itu akan berbeda jika kita hanya melihat dari satu sisi, katakanlah 30 derajat atau 60 derajat. Kita melihat dari berbagai sudut pandang, kita melihat pemikiran, mendengar pemikiran orang lain, dan itu menurut saya kunci utamanya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat ini kan anak-anak muda juga kalau memilih informasi, kadang kan kita tidak tahu nih bagaimana harus menelusuri, ini bagaimana Mas? Ya, sekarang ini era digital, jadi kalau saya lihat data pengguna internet Indonesia itu sudah 132 juta, dari penduduk Indonesia yang 250 juta. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak terelakkan, bagaimana kita memilah informasi ini menjadi poin penting ya. Jadi satu, kalau dalam konteks ini adalah kita melihat sebuah informasi itu kita lihat dengan membandingkan dengan informasi yang lain. Itu satu. Yang kedua, kita bertanya kepada orang yang tepat. Ya. Baik. Suci ini salah satu yang tepat karena pernah punya pengalaman bisa ke sana. sharing pengalaman langsungnya. Ya, gitu bukan ya, katanya, ya, bukan sekedar itu. Ini saksi mata yang bisa memberikan kita pembelajaran yang berharga. Oke, mungkin nanti kita bisa menggali lagi Suci, mungkin ini terakhir karena waktu kita juga terbatas Suci, untuk teman-teman di sini dan juga pemirsa di rumah. Mungkin Suci juga bisa memberikan begitu ya pesan bagaimana sih supaya anak muda juga terhindar dari doktrin-doktrin ataupun juga yang mengarah ke radikalisasi seperti ini. Sebagai yang sudah punya pengalaman ini nih Suci. Kalau dari diri aku pribadi gitu ya, yang pertama kita apalagi sebagai umat muslim, kitab suci kita Al-Quran, kita harus belajar dan memperdalami Al-Quran itu. Karena apa? Mereka kan pinter ya memainkan media sosial, karena anak muda banyak yang pakai itu. Dengan hanya menggunakan satu ayat aja, mereka mendoktrin orang-orang untuk bergabung, yang mana orang itu terdoktrin hanya dengan satu ayat saja. Kalau kita belajar dan betul-betul paham pelajari Al-Quran itu, insya Allah kita akan dapat jelas kok. Ini nggak kayak gini nih, salah dia asal aja gitu yang nyomot-nyomot. Sedangkan Al-Quran itu sendiri kan saling berkaitan satu sama lain. Satu ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Lalu yang kedua ada lagi terakhir pesan dari ayah saya bahwa dulu kan saya ini sempat tergila-gila ya dengan suatu kelompok itu. Sehingga pendapat dan nasihat orang itu nggak saya gubris. Jadi ditekankan bahwa pertama kayak tadi Pak Wahyu bilang, kita coba tanya kepada orang yang lebih mengetahui. Kan ada juga di Quran perintahnya. Dan kita coba untuk mencari pendapat-pendapat yang lain, tidak hanya satu pendapat. Karena di Quran sendiri kan perintahnya untuk meng-cross check kan, apabila ada suatu berita kita cross check lah dulu, jangan sampai membuat kerugian untuk yang lain. Di surat Al-Hujurat ayat 6. Oke, baik. Kalau kita bisa petik pelajarannya berarti teman-teman ya, bahwa kita juga harus terbuka dengan segala informasi, bertanya dengan banyak sumber, dan yang paling penting juga ketika mempelajari sesuatu kita benar-benar mempelajari, tidak hanya tadi kalau Suci katakan satu ayat saja kadang itu menjadi doktrin. Karena kita tahu Al-Quran itu
satu ayat dan satu ayat lainnya saling terkait begitu ya untuk bisa memaknai keseluruhan. Terima kasih Suci sudah berbagi bersama kami dan juga bersama teman-teman di UIN, juga Mas Wahyu Cahyono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline Nusantara. Tetapi bagi Anda pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali, masih ada perbincangan lainnya terkait dengan tema cerdas melihat informasi dan juga masih ada penampilan yang menarik dari salah satu grup band dari Malang, Jawa Timur. Tetap bersama kami di Newsline Nusantara.